Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Nabila Kholfa, NIM 2016-03100062. Monitoring hemodinamik merupakan sebuah prosedur yang kita lakukan untuk mengetahui fungsi organ vital pasien selama kita melakukan tindakan ataupun selama kita melakukan transportasi medis. Alat-alat yang biasa kita gunakan dalam monitoring hemodinamik ini adalah yang pertama, bedside monitor. Nah, bedside monitor ini fungsinya adalah untuk mengetahui kondisi tanda vital pasien seperti tekanan darah, respiratory rate, kemudian saturasi oksigen, dan juga EKG. Adapun interpretasi bedside monitor yang ada di samping saya ini adalah sebagai berikut. Heart rate-nya 138 kali per menit, kemudian saturasi oksigennya 100, kemudian tekanan darahnya 71/45 dengan MAP 54. Adapun EKG-nya sinus takikardi dengan gelombang P pulmonal dan gelombang T inverted. Alat-alat lain yang digunakan dalam monitoring hemodinamik ini ada yang kedua, pulse oximetry. Nah, pulse oximetry ini digunakan untuk mengetahui saturasi oksigen ke perifer. Cara penggunaannya adalah salah satu jari tangan pasien dijepit dengan fingertip oximeter ini yang terdapat sensor infrared untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah pasien yang dapat dilihat pada layar LED ataupun nanti bisa disambungkan ke bedside monitor. Alat ketiga yaitu infus pump. Nah, infus pump ini digunakan untuk mengatur volume pemberian cairan infus ke pasien. Cara kerja dari infus pump ini menggunakan sistem pompaan secara otomatis dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ke dalam tubuh pasien. Kemudian, alat yang keempat adalah syringe pump. Nah, syringe pump ini digunakan untuk memasukkan obat-obatan ke pasien. Cara kerjanya menggunakan sistem pemompaan yang otomatis juga seperti infus pump. Nah, nanti akan mendorong syringe itu secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ke dalam tubuh pasien. Kemudian alat berikutnya adalah stetoskop. Stetoskop ini tentunya kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Selanjutnya adalah non-invasive blood pressure, di mana non-invasive blood pressure ini digunakan untuk mengukur tekanan darah pada pasien menggunakan cuff tekanan darah dengan mesin yang secara otomatis memompa dan mengempiskan cuff. Nanti non-invasive blood pressure ini juga akan terhubung ke bedside monitor. Selanjutnya adalah elektroda EKG. Nah, elektroda EKG ini digunakan untuk mengetahui gambaran listrik jantung dan respiratory rate pasien. Selanjutnya adalah ventilator mekanik. Nah, ventilator mekanik ini merupakan alat bantu pernafasan bertekanan positif maupun negatif yang menghasilkan aliran udara terkontrol pada jalan nafas, sehingga pasien mampu mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dalam jangka waktu yang lama. Alat nafas bantu mekanik ini berperan sebagai alat pengganti fungsi pompa dada yang mengalami kelelahan ataupun kegagalan. Tujuan pemasangan ventilator mekanik ini adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan metabolik, memperbaiki hipoksemia, dan memaksimalkan transport oksigen. Selanjutnya adalah obat-obatan yang perlu disiapkan untuk si pasien ini. Nah, jadi obat-obatannya itu misalnya seperti vasokonstriktor yaitu epinefrin, norepinefrin, dopamin maupun dobutamin. Selain itu juga obat-obatan analgesik seperti opioid ataupun morfin. Kemudian apabila dibutuhkan obat-obatan lain juga bisa disediakan. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.